Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak, umat yang berada di dalam gereja ini maupun yang saat ini sedang mengikuti live streaming dan mengikuti siaran dari Suara Tiga Raja FM. Bunda Maria selama bulan Mei ini menjadi fokus perhatian umat Katolik. Dan sore hari ini, pastormu mau menekankan hal ini. Berbicara tentang Maria, berdiskusi seputar Maria, jangan pernah lepas dari Yesus. Sebab kalau lepas dari Yesus, kita akan jatuh di dalam bahaya penyembahan. Sore ini dalam renungan ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan seputar hubungan yang erat antara orang Katolik dan Bunda Maria. Mungkin pertanyaan ini pernah disampaikan kepada umat Katolik. Ada yang bisa menjawab, ada yang tidak bisa menjawabnya. Sore hari ini mohon perhatian untuk mendengarkan pertanyaan dan jawabannya. Pertanyaan pertama yang sering disampaikan orang, mengapa bulan Mei disebut bulan Maria? Untuk diketahui, Eropa ada 4 musim. Musim dingin, musim semi, musim panas, musim gugur. Musim semi adalah Maret, April, Mei. Bulan Mei adalah puncak musim semi. Dan pada bulan Mei itu, bagi mereka yang pernah jalan-jalan atau ziarah, bulan Mei adalah bulan yang paling indah. Tidak dingin, tidak panas. Dan pada bulan itu, kehidupan itu benar-benar nampak. Bunga ada di mana-mana. Masyarakat Eropa punya tradisi untuk memandang bulan Mei sebagai bulan kehidupan. Karena itu awal musim semi. Semua mulai hidup. Dan tradisi di Eropa pada saat itu, bulan Mei itu, para wanita, semua wanita diberi penghormatan khusus. Kenapa? Karena wanita itu adalah ibu. Ibu yang memelihara kehidupan. Dan atas dasar pemikiran ini, dan atas dasar kebiasaan ini, Bunda Maria mempunyai tempat di sana. Bunda Maria itu seorang ibu yang mengandung dan melahirkan Yesus. Yesus yang menyebut diri sebagai jalan kebenaran dan kehidupan. Berarti Bunda Maria
adalah sosok yang mengandung dan melahirkan sang kehidupan itu. Maka momen yang tepat, bulan yang tepat sepanjang tahun adalah bulan Mei. Itu bulan yang indah untuk dipersembahkan kepada seorang ibu, seorang mama yang mengandung dan melahirkan Yesus, sang kehidupan. Harap sampai di sini umat mengikuti dan memahami. Gereja Katolik tumbuh dan berkembang, mulai hidup dari daerah Timur Tengah, Palestina, Israel, tetapi berkembangnya ke Eropa. Maka kita mendapat warisan dari budaya Eropa itu. Dan sepanjang perjalanan sejarah, gereja tetap menghargai setiap kebiasaan, adat, budaya yang baik, termasuk adat kebiasaan budaya bulan Mei yang dipersembahkan kepada Bunda Maria. Dan penghormatan kepada Bunda Maria itu luar biasa. Sampai-sampai ada orang yang tiba kepada praktek yang keliru. Maria disembah. Di situ umat dari gereja tertentu memprotes. Kenapa orang Katolik itu menyembah Maria? Ya karena orang Katolik sedikit overacting, bersikap terhadap Bunda Maria. Gereja berjuang, berusaha untuk tetap memberikan pemahaman yang baik kepada umat Katolik. Syukur bahwa mulai pelan-pelan, lebih-lebih sesudah Konsili Vatikan kedua, Maria diberikan porsi yang wajar. Dan khusus Konsili Vatikan kedua itu, dia menetapkan tanggal 22 Agustus sebagai Pesta Santa Perawan Maria Ratu dan tanggal 31 Mei sebagai Pesta Maria mengunjungi Elizabeth saudaranya yang tadi kita dengar dalam Injil. Jadi intinya, mengapa bulan Mei disebut sebagai bulan Maria? Karena bulan Mei itu dengan kehadiran Bunda Maria, Maria itu Hawa baru. Hawa itu ibu dari semua yang hidup. Maria adalah ibu dari segala kehidupan, ibu dari Yesus, sang pembawa kehidupan itu. Itu jawaban atas pertanyaan mengapa bulan Mei disebut bulan Maria. Pertanyaan kedua, mengapa orang Katolik berdoa kepada Bunda Maria? Lihat di depan sebelah altar putih, patung Bunda Maria yang putih itu diberikan hiasan yang luar biasa. Kenapa? Karena nanti orang Katolik banyak berdoa di sini. Bukan hanya selfie-selfie, bukan hanya foto-foto, berdoa di depan patung ini. Mengapa orang Katolik berdoa kepada Bunda Maria dan bukan kepada Yesus, kepada Tuhan Allah? Jawabannya, orang Katolik berdoa kepada Bunda Maria karena Yesus. Karena Yesus. Maria itu begitu dekat dengan Yesus. Bukan hanya secara rohani, secara mental spiritual, tetapi secara fisik. Maria menyatu dengan Yesus. Darah daging Yesus datang dari darah daging Maria. Data empiris menunjukkan bahwa selama 9 bulan bayi Yesus itu, tali pusarnya itu
menyatu dengan tubuh Bunda Maria. Sari makanan yang dimakan oleh Maria mengalir ke tubuh Yesus. Begitu menyatunya. Ini fakta. Tidak ada orang di dunia yang bisa membantah hal ini. Bahwa tubuh Yesus paling tidak 9 bulan pertama dia berada di dunia, ada di dalam kandungan Bunda Maria. Ingat, Yesus Sang Sabda menerima kemanusiaannya dari Bunda Maria. Kemanusiaan Yesus itu mengalir dari tubuh Bunda Maria. Mengapa kita berdoa kepada Bunda Maria? Saya ambil salah satu contoh jawaban. Dalam Injil, peristiwa pesta perkawinan di Kana. Maria tanpa diminta oleh tuan pesta, Maria melihat kegelisahan tuan pesta. Dan Maria coba membaca, kenapakah tuan pesta itu gelisah? Dan Maria memeriksa, ya ampun, anggur habis. Anggur habis, betapa malunya keluarga ini. Mengundang begitu banyak orang, pesta besar. Anggur habis. Dan anggur itu minuman utama untuk sebuah pesta. Pesta perkawinan pula. Diam-diam. Ingat, tanpa diminta. Tanpa diminta oleh tuan pesta. Maria mendekati Yesus. Nak, mereka kehabisan anggur. Walaupun jawaban Yesus tidak enak di telinga. Mau apa dariku? Waktuku belum tiba. Itu jawaban Yesus. Tapi Maria diam-diam. Dia berbalik arah dan menghadap para pelayan dan dia berkata, lakukanlah apa yang dia suruh. Lihat peranan Maria di sini. Dia menyampaikan kepada Yesus, dia menyampaikan keluhan pergumulan umat kepada Tuhan Allah, dan kemudian Maria memberi saran kepada umat manusia, kepada tuan pesta itu, lakukanlah. Dan apa yang terjadi? Mujizat pertama dari Yesus. Mujizat pertama, air diubah menjadi anggur di pesta perkawinan di Kana. Karena Maria. Karena Maria. Dalam arti ini, kita umat Katolik menyampaikan semua pergumulan kita kepada Maria. Kita datang kepada mama kita. Tidak usah omong. Kau duduk saja. Duduk di depan dia. Dan seperti pesta di Kana, dia tahu kau punya jeritan hati. Dia tahu kau punya pergumulan. Dia akan mengambil pergumulanmu, mengambil kesulitanmu. Lalu dia menyampaikan kepada Yesus. Nak, ini pergumulan dari dia. Nak, ini kesulitan dari dia. Dan lihat apa yang terjadi. Mujizat akan terjadi. Dan ini sudah terjadi di mana-mana. Di seluruh dunia. Banyak orang memberikan kesaksian. Khususnya di tempat-tempat ziarah. Bagaimana Maria tampil. Sebagai orang yang mendengarkan keluhan umat. Keluhan anak-anaknya. Dan dia menyampaikan keluhan ini kepada putranya Yesus. Ini baru satu contoh. Ini baru satu contoh. Ada banyak contoh di dalam Injil di mana Maria tampil sebagai mama. Mama yang sayang anak-anaknya dengan seluruh pergumulannya.
Harap sampai di sini umat masih ikuti. Mengapa kita berdoa kepada Bunda Maria? Pertanyaan ketiga, pertanyaan terakhir. Mengapa ada tuduhan orang Katolik menyembah Maria? Anda jawab apa? Anda jawab apa atas tuduhan ini? Jawabannya, katakan kepada orang yang bertanya itu, ini pertanyaan yang salah dari orang-orang bodoh. Mengapa? Orang Katolik tidak menyembah Maria. Kenapa? Karena Maria bukan Tuhan Allah. Dalam gereja Katolik diajarkan hanya Allah yang disembah, bukan manusia. Maria itu manusia, maka adalah tidak pantas bahwa manusia menyembah kepada Maria. Hanya kepada Allah kita bersembah. Yang terjadi, orang Katolik, dengar baik-baik, menghormati Maria. Apakah itu Pastor Amandus yang omong? Bukan. Ini magisterium, kuasa mengajar gereja yang mengajarkan itu, bahwa Maria adalah sosok di dalam kitab suci yang pantas dihormati. Sudah sering saya menyebut data dari ajaran magisterium. Sore ini, hari pertama bulan Maria, saya mengulangi ajaran magisterium itu. Dalam kitab hukum kanonik, Codex Iuris Canonici, Kanon 1186, bunyi ajaran magisterium sebagai berikut. Saya membaca teks aslinya, disusul terjemahannya. Ad sanctificationem populi Dei fovendam, bahasa Latin, untuk menunjang pengudusan umat Allah. Ecclesiae peculiari et filiali Christi fidelium, gereja menganjurkan agar umat Kristiani secara khusus dan dengan sikap seorang anak. Ini intinya, dengar baik-baik. Venerationi commendat Beata Mariam semper virginem Dei matrem. Menyembah? Bukan. Venerationi artinya menghormati Santa Maria selalu perawan dan Bunda Allah. Gereja mengajarkan kita menghormati. Quam Christus hominum omnium matrem constituit, yang diangkat oleh Kristus menjadi bunda semua orang. Harap catat ini baik-baik di dalam memorimu, sehingga pada saat ada orang-orang bodoh yang menuduh engkau menyembah Maria, katakan, kami tidak menyembah Maria karena dia hanya manusia, walaupun dia manusia istimewa, tapi kami menghormati dia. Dan gereja Katolik, pimpinan tertinggi magisterium mengajarkan itu. Venerationi, menghormati. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan anak-anak, juga umat yang saat ini mengikuti misa live streaming ini, mari kita memasuki bulan Mei, bulan Maria ini, dengan mendekatkan diri kepada Allah Bapa, kepada Allah Putra, kepada Allah Roh Kudus, bersama
Mama Maria. Seorang mama lebih tahu apa yang dirasakan oleh anak-anaknya. Juga kalau anak-anaknya tidak omong, juga kalau anak-anaknya tidak mengucapkan keluhannya. Ingat pesta perkawinan di negeri Kana. Mama Maria lebih mengerti dirimu. Mama Maria sangat memahami pergumulanmu. Maka sore hari ini pastormu mengajak Anda semua yang di gereja ini dan yang mengikuti dari rumah atau dimanapun, live streaming atau mendengar suara Tiga Raja FM, datanglah kepada Mama Maria. Dan bersama Mama kita datang kepada Yesus. Amin. Kita hening sejenak untuk merenungkan firman Tuhan ini.